Halo guys, selamat berjumpa kembali dengan pecinta makanan Nusantara. Kali ini saya akan berbagi resep, yaitu resep untuk membuat sambal somai. Bagaimanakah resep untuk membuat sambal somai? Untuk lebih jelas, ayo kita ikuti video selanjutnya. Pecinta makanan Nusantara, untuk membuat resep sambal somai antara lain ini untuk cabai merah keriting ini secukupnya atau kurang lebih 1/4 kilogram. Kemudian ini untuk bawang merah ini ada 10 siung, kemudian kemiri 5 butir, kemudian bawang putih juga 5 siung, dan selanjutnya ini kacang tanah yang sudah dikupas, ini 1/4 kilogram. Kemudian selain bahan-bahan tadi juga ada bahan tambahan antara lain sambal caos 1 botol, kemudian kecap 1 saset, kemudian bumbu kaldu spesial Masako rasa daging pilihan, kemudian bumbu kaldu Royco rasa sapi, kemudian penyedap rasa secukupnya, kemudian minyak goreng dan air. Nah, ini nanti kita goreng dengan menggunakan minyak goreng. Jadi ini adalah resep untuk membuat sambal somai. Kemudian ini untuk kacang tanah kita goreng terlebih dahulu. Tunggu sampai kacang goreng ini berubah warna kecoklatan. Kita terus aduk kacang tanah ini agar matangnya merata. Kemudian setelah kacang tanah ini sudah kita goreng dan sudah matang, kita angkat, kemudian kita tiriskan, kemudian kita masukkan ke dalam blender. Kemudian selanjutnya ini untuk bawang merah, kemudian bawang putih juga kita goreng. Ini bawang merah kita goreng terlebih dahulu. Sambil menunggu bawang goreng matang. Kemudian kita tambahkan kacang yang sudah kita goreng dengan caos. Ini adalah sambal caos. Kita tambahkan kacang yang sudah kita goreng. Sambal caos ini kita letakkan di wajan yang besar. Kemudian ini untuk bawang merah yang sudah kita goreng, kita tunggu sampai matang. Kemudian jika sudah berubah warna kuning keemasan, langkah selanjutnya kita angkat, kemudian kita ambil air secukupnya,
tambahkan pada blender, kemudian bawang kita masukkan ke dalam blender. Kemudian selanjutnya ini untuk bawang putih kita goreng, kemudian kemiri juga kita goreng. Kemudian untuk cabai merah keriting kita potong-potong jadi 2. Tujuannya adalah agar mudah ketika kita memblendernya. Kemudian ini untuk bawang putih, kemiri, ini kita angkat karena sudah berubah warna kuning keemasan. Kemudian selanjutnya kita masukkan ke blender yang sudah ditambahkan air dan bawang merah. Kemudian ini untuk cabai merah rawit kita goreng. Tunggu agar cabai merah keriting ini matang. Jadi tujuan cabai merah ini kita potong bagi 2 ini adalah agar ketika digoreng tidak jedor atau tidak betor. Jadi caranya seperti itu, dipotong jadi 2. Dan sekarang untuk cabai merah keriting sudah matang dan sudah berubah warna ke coklatan atau ke merah coklat. Ini selanjutnya kita masukkan ke dalam blender yang sudah berisi bawang merah, bawang putih, dan kemiri, dan juga air. Kemudian selanjutnya kita blender. Kita tutup, kemudian kita nyalakan. Dan sekarang sudah halus. Langkah selanjutnya adalah kita angkat. Kemudian kita tuangkan pada wajan yang berisi sambal caos, kecap, dan blenderan kacang goreng. Kemudian ini selanjutnya kita tambahkan penyedap rasa. Tambahkan penyedap rasa secukupnya. Kemudian tambahkan bumbu kaldu rasa sapi, kemudian bumbu kaldu spesial rasa daging pilihan kita tambahkan pada wajan yang berisi kacang goreng, kemudian sambal caos, kemudian bawang putih, bawang merah, kemiri yang sudah digoreng. Ini kita tambahkan. Kemudian jangan lupa untuk minyak goreng sisa dari penggorengan bawang putih, bawang merah, kemiri, kacang tanah, dan cabai merah. Ini kita masukkan ke dalam wajan yang berisi sambal ini. Kemudian kita aduk sampai merata. Ini adalah proses pembuatan sambal. Kita aduk merata. Jadi untuk membuat sambal ini, untuk bahan-bahannya terdiri dari saus sambal 1 botol, kemudian kecap manis 1 set, 1 saset, kemudian masako
daging pilihan 3 saset, kemudian bumbu kaldu Royco rasa sapi 1 saset, kemudian penyedap rasa secukupnya. Kemudian tambahkan juga cabai merah keriting kurang lebih sekitar 1/4 kilo, kemudian bawang merah 5 siung, bawang putih 5 siung, dan kemiri 5 butir, kemudian kacang tanah yang semuanya itu digoreng. Kemudian kita tambahkan pada wajan ini, pada wajan yang sudah berisi sambal saus. Ini adalah proses pembuatan sambal. Kemudian selanjutnya ini untuk sambal kita goreng kembali. Kita nyalakan kompor, kemudian kita aduk sampai rata, sampai matang dan rata. Ini adalah resep membuat sambal untuk membuat sambal someh maupun sambal batagor. Untuk 1 kali pembuatan sambal ini yang 1 wajan ini nanti menghasilkan 6 botol sambal. Terus aduk sampai rata agar kacang goreng, kemudian cabai merah keriting, kemiri, bawang putih, bawang merah, dan lain-lainnya, kecap, saus sambal, penyedap rasa, bumbu kaldu rasa sapi, bumbu kaldu rasa spesial, ini semuanya rata. Sambil nyalakan kompor, kemudian kita terus mengaduknya sampai matang. Ini adalah proses pembuatan sambal untuk membuat sambal batagor maupun sambal somai. Dan perlu pecinta makanan Nusantara ketahui, jadi sisa minyak goreng yang tadi untuk menggoreng bawang merah, kemudian bawang putih, kemiri, kacang tanah, dan cabai merah keriting, ini dimasukkan ke dalam wajan ini. Jadi dicampur dengan saus sambal, kemudian kecap manis 1 saset, kemudian campuran bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai merah rawit, dan kacang tanah dilebur menjadi satu, dan tambahkan juga penyedap rasa, kemudian bumbu kaldu rasa sapi, bumbu spesial, semuanya kita masukkan ke dalam wajan ini. Bumbu spesial rasa spesial maksudnya adalah bumbu kaldu Masako dan bumbu kaldu Royco. Ini kita masukkan sampai sambal ini benar-benar matang. Pecinta makanan Nusantara, terus kita aduk, karena jika kita tidak aduk, ini nanti sambal akan ngeraket pada wajan. Jadi harus kita aduk terus agar sambal ini tidak meraket pada wajan. Ini sudah keluar asap, artinya sebentar lagi untuk sambal ini hampir jadi.
Dan ini sudah menggelembung ya, sambalnya sudah gelembung-gelembung, ini sudah matang. Kemudian ini selanjutnya kita masukkan jika sudah matang ke dalam botol. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, salam pecinta makanan Nusantara.